Baiklah teman-teman, mari kita mulai ya. Jadi sisa dari project yang kita sedang buat ya, kita implementasikan materi Object Oriented Programming itu adalah untuk detail sudah ya, untuk all sudah. Sekarang kita coba untuk yang delete. Untuk yang delete nih teman-teman di sini. Nah, delete kita sarankan menggunakan form ya. Jadi tidak seperti yang kalian lihat di sini muncul dari sisi ya URL dan bisa ditembak seperti itu teman-teman. Oke, ini kita clear screen dulu. Lalu kita coba tambahkan ya di sini sebuah tombol back. Berarti kita masuk ke find. Kita masuk ke find. Di find kita tambahkan satu button lagi, back ya. Kita kasih back. Kita akan gunakan di sini ada icon ya, icon back tentunya. Nama filenya adalah kategori ya .php. Ini ya teman-teman ya. Di sini kita klik back. Nah, jadi kalau kita klik JavaScript jadi mudah teman-teman nanti kembali ke list dari kategori lagi. Setelah itu kita akan masuk ke destroy di sini. Klik seperti itu. Silahkan ditulis dulu. Jika sudah, ini ya, saya akan cut. Saya akan buat sebuah form post. Lalu kita kasih class ya. Formnya itu inline seperti itu. Seperti ini. Actionnya destroy.php. Ini kita ganti ya. Jadi input type ya atau button ya. Kita ganti button type-nya submit. Kemudian kita kirim ya sebuah nilai. Kita kasih ID. Kita kasih nilai. Nilainya di baris 33. Ini bisa di copy, taruh di sini. Oke.
class inline, display inline ya. Dah, kita kasih display inline, jadi dia satu baris. Ini nggak akan terlihat ini form seperti itu kalau seperti ini, kecuali dia orang IT baru klik kanan inspect element. Silakan teman-teman buat dulu baris 42. Teman-teman tulis dulu. Kita kasih waktu 5 menit untuk nulis. Jika sudah selesai, saya izin ya buat destroy.php. Jika sudah, teman-teman silahkan info saya ya, sudah atau belumnya. Oke. Jika sudah, kita akan buat file baru dan kita kasih nama destroy.php. Namanya ini ya. Kita copy. Jika sudah, kita akan copy dulu. Kita paste. Di sini yang pertama pasti kita akan rechecking adalah post ya. Berarti di sini kita ganti ya. Post. Di sini ID. Lalu tentunya ini saya cut dulu ya. Dan saya akan buat ya kondisi lagi, if else lagi. Berarti ini saya copy. Saya taruh sini. Nah, berarti ini iset
post ID dari mana? Dari baris 43. Dari baris 43. Ya. Berarti kalau misalnya dia tidak menekan tombol, berarti dia akan masuk ke sini seperti itu. Kalau mau hapus data yang benar dong. Nah, seperti ini ya. Lalu kita akan hapus dulu di sini ya. Kita langsung direct ke destroy. Nah, maka di destroy nggak bisa langsung ke sini seperti itu. Yang ada kita akan direct dia ke 404. Dah, nggak ada datanya 404. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya di inject dari sisi ID-nya bukan angka, tetap dia akan jatuhnya ke 404. Setelah itu di sini di checking lagi. Kalau misalnya ada datanya. Kalau misalnya ada datanya berarti di sini. Nah, tinggal buat fungsi untuk menghapus data. Seperti itu ya, teman-teman. Di sini kita refresh kategori. Di sini kita delete ya, misalnya Laravel. Klik. Nah, tinggal buat fungsi untuk menghapus data. Di sini berarti tinggal buat fungsinya delete. Oke. Saya full screen dulu. Setelah itu saya coba akan buka modelnya dan akan saya bagi dua layarnya. Oke. Oke, segini cukup. Di sini ya, kita akan buat public function destroy. Oke. Jika sudah, kita akan panggil this video query ya. Kita akan jalankan seperti itu. Jadi ini akan kita buat di sini. Delete from nama tabelnya. Oke. Seperti ini. Lalu ada where seperti ini. Nanti kita taruh lagi
parameternya. Nah, jika sudah, kita akan buat dia menjadi satu baris. Delete from nama tabelnya, di mana ya kondisinya untuk kolom key-nya yakni ID di baris 8, value-nya adalah parameter yang dipassing ketika dipanggil di baris 8 ya. Ketika dipanggil baris 8, kita akan memanggil, ya kan, kita copy, kan kita taruh sini, paste ya, titik koma, lalu kita ganti menjadi destroy seperti ini, dan logiknya saya rubah, ini saya hapus, ini saya hapus. Nah, jadilah seperti ini. Dah ya, ini sebenarnya satu baris semua, jadi sebenarnya bisa tanpa kurung kurawal. Mau kalian hapus juga tetap jalan ya, tanpa kurung kurawal. Kalau mau dihapus tetap jalan. Silahkan ditulis dulu. Saya kasih waktu 5 menit ya untuk teman-teman menulis.
Oke, jika sudah, saya coba jalankan ya. Saya coba jalankan dulu. Workflow. Destroy. Kenapa saya redirect ke 404? Nggak bisa ya. Kondisinya berbeda. Selesai redirect, kita ke kategori .php. Oke, silakan diketik. Dan saya akan coba hapus. Saya hapus saya semua. Oke. Tidak ada data ya. Setelah tidak ada data, saya akan coba buka kategori. Saya kembalikan lagi editor layout ke single. Di baris ini. Ya. Berarti saya buat if di sini kita akan melakukan kondisi ya untuk kategori all. Di sini kita copy. Satu, dua, tiga. Oke, kita kasih class text danger. Oke, tidak ada data ya. Lalu di baris 19 nanti kita akan membuat sebuah tombol untuk tambah data. Silahkan kalian buat kondisi if else-nya dulu. Saya kasih waktu ya kurang lebih 5 menit. Silahkan teman-teman tulis terlebih dahulu.
Ada Iya, silakan. saya destroy, dia redirect ke page not found ya. Ke kategori titik PHP baris 9. Iya, saya kategori .php, tapi dia kenapa mau ke PHP terus ya? Ke 404 ya? Iya, benar sama. Kategori .php. Dia tetap mau ke Sudah di ini destroy Pak. Oke, sorry. ini destroy. Kalau nggak jalan dicetak satu-satu setiap kondisinya. Cetak echo di sini, echo di sana, echo di sini, echo di sana. Nanti munculnya ada di mana? Nah, itu kondisi yang harus diperbaiki oleh teman-teman. Ada 1, 2, 3. Iya, 3 kondisi ya. Ada 3 kondisi. Dia kok ke location ya? Iya. Ke ini Pak, ke 404. Walaupun saya udah ada kategori ini ya, kategori post. Kategori PHP. Filenya sudah sama? Sama Pak. Coba di share. Saya balik lagi ke sini ya. Yang mau melihat layar saya, pin to screen layar saya. Yang mau lihat layar Pak Anil, pin to screen layar Pak Anil. Pak Anil kategori .php. Kategori .php-nya? Oke, find titik PHP. Coba scroll ke bawah. Di sana ada form action method post. Input type name value. Pak Anil ke destroy titik PHP. Baris 5. Lalu baris 6. Lalu baris 7. Lalu baris 8. Kategori 404. Kalau sudah ke model, delete from where. Oke, sekilas sudah benar. Saya coba ingin outputnya panel dijalankan dulu. Dibuka browsernya. Oke, enter. Klik more, Android. Klik destroy. Back. Oke, coba back. Di hover F12 coba Pak. F12. Bentar deh. Sebentar. Di destroy, coba balik lagi Pak. Coba balik lagi di destroy. Enggak di Visual Studio Code.
Ya udah bener, post ID, Benar Pak ya? post ID. Iya, takutnya get. Takutnya $_get. Bener kok itu. Balik lagi coba ke Google Chrome. F12 coba Pak. F12. Udah F12. Inspect ya Pak ya? Iya benar, F12 inspect. Scroll ke bawah, coba diarahin ke tombol destroy yang warna merah. Iya. Bagi yang belum kategori .php, ya silahkan if-nya ya, bagian if-nya. Bagian if-nya yang belum silahkan di-inspect Pak. Diklik dulu, baru diarahin ke, enggak, bukan gitu. Elemen ya? Iya, klik, baru arahkan. Klik. Jangan dulu, saya mau baca baris program di back. Oke. Di inspect lagi. Form action destroy method display inline button. Oke, sekarang panel ke destroy. Yang di Visual. Ya, Visual Studio Code. Sekarang baris 5. Kita baca ya. Jika telah di-set variabel $post_id. Iya ini Pak kurang terlalu banyak. Ya kan? Nah, sekarang baru. Oke. Udah. Thank you Pak. Nggak apa-apa. Ada lagi yang kayak panel? Silakan di-share layarnya kalau kayak panel. Nggak jalan. Saya recap ya. Pertama di kategori .php. Yes. Yang tertinggal. Jalan Pak, thank you. Ya, welcome. Yang tertinggal udah ditulis belum if else-nya? Ini ada if, ada else. Tujuannya menampilkan ya. Di sini ada tulisan bahwa datanya tidak ditemukan ya, datanya kosong. Seperti itu. Sudah? Jika sudah, di sini ya. Di sini ada model destroy baris 27 sampai 31. Silahkan yang belum menulis ditulis dulu, saya kasih waktu 1-2 menit. Setelah itu kita ke file ya, find. Jika sudah, kita ke find. Di find yang belum selesai ya, tambahkan di sini ya. 1 ada back, ada form. Oke. Setelah itu saya akan buat ya, di sini saya cut di card header, saya buat row.
Di sini kita buat sebuah link, kita copy aja lah ya, biar cepet. Di sini create, ya. Berarti di sini create titik php. Seperti ini ya teman-teman ya. Ini ada H4 ya, font weight light. Saya cut. Saya taruh di sini saja. Saya ganti jadi H5. Kategori, iya kategorinya emang nggak ada ya. Emang nggak ada datanya. Ini fine ya. Berarti saya ke kategori dulu nih. Berarti saya ke kategori dulu. Biar cepat. Konsepnya sama. Ketika teman-teman belajar HTML, CSS, ini di copy, di kategori, ya. Ini tinggal di paste. Ini nggak ada, ya kan? Tinggal nanti dibuat teksnya, posisinya ada di sisi kanan. Dah, kalian bisa lihat di sini create H5 kekecilan, saya ganti jadi H4. Di sini ada create. Nanti untuk tambah data. Silahkan dibuat dulu. Div card header sama seperti define. Hanya saja yang membedakan ini ada ID-nya. Oke, silahkan ditulis teman-teman. Silahkan ditulis dan saya tunggu. Sudah teman-teman. Saya boleh buat file create.php ya sekarang. Saya copy dulu. Saya mau lihat yang fine, Pak. Yang fine. PHP saya belum, Pak. Oke. Silahkan teman-teman yang belum dibuat dulu.
Dan oke teman-teman, saya izin buat file namanya create.php, saya copy di sini ya. Dah. Di sini. Jadi ketika saya klik tombol create, dia akan pindah halaman baru. Ya. Dia akan pindah halaman baru. Saya akan ambil dari kategori .php. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Saya akan hapus tabelnya karena akan jadi form. Lalu saya akan hapus di sini ya. Saya delete. Di sini create new kategori. Di sini create new kategori. Di sini bukan create tapi back. Back ambil saja dari sini. Nah, biar cepat kalian gak usah ngetik. Nah, dari sini back. Ketika diklik create kategori, berarti di sini back. Ya. Oke, kita sudah buat UI-nya, tinggal buat form-nya. Saya tunggu dulu kalian selesai tulis 31 baris program ya. Kalian copy paste, kalian custom. Saya kasih waktu 5 menit ya untuk teman-teman menulis seperti itu. Dan saya izin buat form. Kita harus cek ada berapa nih teman-teman. 1 ya, 2. Ini nggak usah. Name saja ya. Ya, automatic. Di sini. Ini berarti sudah tidak ada datanya ya. Sudah kosong. Oke teman-teman, form post ya. Di sini ke dirinya sendiri saja, nggak apa-apa. Kita buat form group. Di dalamnya ada input, text, form control, enter. Kalau kalian belum terbiasa, ini shortcutnya. Oke. Ini hasilnya. Tinggal di enter. Sengaja nggak saya hapus baris 25, kalian tulis dulu. Name saya samakan, di sini juga name. ID nggak perlu, ya kita tidak sedang berinteraksi dengan Inertia, dengan JavaScript, Angular, React. Ya.
jQuery nggak perlu, langsung saja placeholder. Di sini kita kasih name. Oke, nice. Di sini kita buat ya button btn primary. Oke, save. Back. Oke, circle. Dah. Nice. Oke. Saya hapus, saya buat label. Name. Di sini. Tinggal dikasih tahu ya ke pengguna bahwa ini wajib diisi loh, gitu. Bahwa ini wajib diisi class namanya text danger. Dan oke, saya tunggu yang lain. Silakan teman-teman.
Pak Arya boleh diturunin lagi, Pak. Boleh. Kasih, Pak. Aku izin mau ngetik di atas, ya. Di bawahnya hanya tutup body dan tutup HTML saja. Di sini ada name, ya. Saya akan gunakan name saja, ya. Berarti di sini if, ya, iset name, itu yang pertama. Yang kedua, dan tidak kosong, ya. Atau satu-satu deh, biar teman-teman bisa lebih meresap. Kalau misalnya kosong, ya, name-nya kosong nih, name-nya kosong, kita akan buat validasi satu saja, karena kalau banyak terlalu panjang. Saya akan panggil nanti class untuk error di sini, ya, teman-teman. Jadi saya akan lempar ke dirinya sendiri dengan memberikan parameter, ya. Parameternya bebas sih, teman-teman. Teman-teman boleh menggunakan apa saja. Ini biar cepat saya copy. Kita paste. Ya, create. Kita kasih required. Oke. Jika sudah, kita clear dulu. Ya. Kita clear. Di sini berarti sebentar. Ini bukan 6, ya. Kita buat dia lebih besar, 8. Ini sebenarnya 4 juga cukup. Oke. Kita klik save. Maka di sini telah berjalan, ya, required. Dan kita tinggal melakukan rechecking. Saya nggak akan nulis dulu. Saya kasih waktu teman-teman menulis dulu, ya, sedikit, 9 baris program. Saya perbesar. Setelah ini kita akan mencetak error message.
Oke, sudah ya teman-teman. Saya Udah, Pak. kecilkan lagi. Saya izin ke bawah ya. Di sini. Kita akan buat ya. Get required dah. Berarti ketika ini ya saya klik, maka akan muncul error. Ini awalnya ya, ini awalnya. Ini awalnya klik udah error. Langsung dijamin 100%. Satu lagi. Ini saya enter di sini ya. Saya full screen. Di sini saya paste. Lalu saya kasih code. Oke. The field name is required. Seperti ini. Nih. Awalnya gini. Ya, ini awalnya. Kita clear screen lagi. Ya, ini awalnya. Ketika klik kosong, ya udah. Kondisi true, untuk errornya cetak. Seperti itu teman-teman. Nice. Jalan ya Pak. Jalan, Pak. Oke. Saya tunggu yang lain kurang lebih 3 menit lagi. Satu menit lagi saya izin ya scroll ke atas untuk menulis
ya, perintah lanjutannya untuk kita insert, ya, untuk kita insert teman-teman. Berarti kita balik lagi ke model bikin insert. Benar. Di situ, Pak. Benar, tapi nanti di atas kita panggil dulu fungsinya. Oke. Dalam bentuk array. Seperti itu. Oh, berarti datanya di atas dulu. Di atas dulu, baru dikirim ke model. Balik dikirim ke model. Iya, Pak. Oke. Jika sudah, kita scroll ke atas. Di sini ada name. Ya, kita scroll ke atas. Berarti di sini, ya kan? Di sini that default time zone set Asia Jakarta. Jika sudah, ya, define, kita kopikan, kita copy, ya, kita paste di sini. Jika sudah, dolar kategoris akan kita panggil di sini, ya. Saya akan buat sesuaikan nama fungsinya dengan nama fungsi di Laravel. Store. Store merupakan metode yang ada di Laravel dan nanti akan kita serialize di model. Makanya di sini dalam bentuk array. Name $_post name slug, berarti kita replace, ya, yang kosong dengan minus dari sumber $post name. Itulah yang namanya slug. Lalu ada lagi, ya, created_add dan updated_add. Kita samakan saja, ya, nggak masalah. Di sini kita buat date time, year, month, day, hours, minute. Terakhir adalah detik. Nah, teman-teman tinggal isi di sini. Nah, gini ya, $datetime. Berarti di sini created_add. Berarti di sini apa? Updated_add. Jika sudah selesai, ya, ini kita copy, kita paste di sini. Kita direct lagi ke kategori, ya, .php. Location kategori .php.
Dan yang lain. Saya ketik, Pak. Oke, silakan. Sudah, teman-teman? Kalau belum, nggak apa-apa. Yang lain gimana? Lanjut ya, teman-teman. Jika kalian sudah, ingat ya, store nama functionnya, dan di sini tipe datanya array. Ya, tipe datanya array. Kita akan buat di model di sini. Public function store array.
Ya, tipe datanya array dollar values, misalnya bebas nama variabelnya. Jika sudah, saya akan buat sebuah public function, ya, dimana kita akan membuat, ya, serialize. Kita akan buat sebuah fungsi untuk mengambil nilai, ya. Jadi serialize ini di PHP gunanya untuk mengambil nilai yang nilai tersebut dalam bentuk array. Di sini ada serialize, ya. Lalu depannya adalah array, seperti itu. Oke, jika sudah, ini saya close saja. Di sini kita akan buat, ya, misalnya value seperti ini, ya. Ada key, ada value. Kita definisikan dulu, ya. Defaultnya kita declare nilainya adalah array. For each kita copy saja. Ini dollar values, ya, ini bebas, ya. Bebas. Jadi saya coba kasih value aja deh. Takutnya nanti kalian, oh harus sama ya Pak. Enggak, bebas. Sini value. Oke. S dollar. Ya, misalnya number, seperti itu. Biar nggak sama, ya. Dollar key. Karena kita nanti panggil, ya, serialize, maka ada titik 2 number dollar apa ya di sini. Saya nggak akan value lagi, ya, data. Yang saya return adalah dollar key. Nah, di store kita akan shifting array-nya. Kita akan shifting array-nya dari property fillable, ya, untuk field-nya. Jika sudah, kita buat sebuah variabel, ya, untuk menampung, karena dia array, ya. Karena dia array, dari sisi fillable-nya, maka kita implode. Array itu pasti koma. Lalu ada parameter. Dollar. Ya, kita buat parameter dari sisi function serialize value. Get
serialize value. Gini aja ya, biar lebih pas namanya. Kita copy nilainya ya, dollar values dari baris 33. Columns deh. Oke, jika sudah, kita buat key ya. Kita implode karena dia array. Variabelnya adalah $get serialize. Jika sudah, saya tinggal copy karena saya akan insert ya. Di sini ya. Karena bentuknya array, berarti kita gunakan prepare ya. Lebih baik kita gunakan prepare. Berarti ini query-nya. Di sini kita akan melakukan insert into. Ini udah pasti saya copy nih. Di sini berarti insert into. Silakan ditulis dulu. Sudah teman-teman? Kalau sudah, insert into nama tabelnya ya. Lalu diikuti nama kolomnya. Lalu diikuti nama values-nya ya. Di sini berarti setelah ini values ya, seperti ini ya.
dollar key dah. Ini jadikan satu baris juga nggak apa-apa. Insert into kolomnya apa, ya kan? Ini juga sebenarnya rapat dengan table, nggak masalah. Ya, rapat dengan table sebenarnya juga nggak masalah. Lalu spasi values. Jadi kalau kalian tulis insert into, tabelnya tuh kategoris ya. Nih. Ini saya terjemahin ya. Terus yang diinsert apa aja tadi? Name, slug, terus created underscore add, sama updated underscore add. Values, ya kan? Misalnya web and mobile programming. Maka di sini jadi slugnya ya. Kalau kalian mau jadikan huruf kecil semua juga bisa. Baru kalian replace dengan minus juga bisa. (2021) 01 tanggal 21 jam 20:29 ya, mili detiknya ya, berapa gitu kan, misalnya 19. Nah, ini terjemahan ya, ini terjemahan dari baris 40. Saya delete ya. Oke. Terakhir, this video jangan lupa ya di execute. Dah. Yang di execute value-nya. Dah.
Sudah teman-teman? Udah, Mas. Udah ya. Ini kita tampung ya. Query aja. Ya. Udah. Baris 4041. Kalau sudah berarti nanti tinggal dites. Saya izin testing ya teman-teman ya. Datanya kosong. Oke. Web programming. Mobile application. Ketika kita klik more ya, maka dia memiliki minus. Back. Saya sudah jalan. Jalan, Pak. Good. Hati-hati ya. Hati-hati koma. Ya, hati-hati komanya. Ini spasi ya. Pak Arya, Iya. tadi ngomong hati-hati, komanya itu lihat saya, Pak ya. Kali ini nggak ada salah, Pak. Nggak ada salah ya. You are the lucky man in tonight, sir. Kadang kalau nggak error nggak seru. Ya, sesekali error lah. Sesekali, jangan sering-sering. Ya, jadi selanjutnya kita masuk ke lower, string to lower ya, Pak ya, biasanya. Iya. Dari sisi sini ya. Ya. Nah, di sini nih. Tinggal masukin string to lower ya. Ya. Dari sini teman-teman. Atau dari sini. Oh iya, posting. Dah. Ya kan? Ya. Jadi nanti apa namanya? Di sini ya. Kita coba. Ini kan jarang Slack seperti ini ya. Delete dulu. Kalau mau ditambahin confirm ya, untuk confirmation ya bisa juga. Tinggal dibuat aja mau pakai apa. Iya. Mau pakai apa gitu kan? Mau pakai tooltip, mau pakai model, mau pakai alert, banyak caranya. Oke, jika sudah kita tulis React Native. Di sini save. Maka dia akan huruf kecil semua Slack-nya. Seperti itu. Bagus, Pak. Tunggu dulu. Kok ini nggak ke kanan ya? Ini ada di mana sih? Ada di find. Baris 32 ya. Teksnya right. Baris 32 teksnya right. Berarti nanti dia ada di kanan. Tadi Pak
Pak siapa, Pak Wawan ya? Iya Pak. Iya, Pak Wawan ya. Yang create nggak ya. ada error, tapi nggak nyimpen. Nggak ada error tapi nggak nyimpen di model. Dicurigai di model ya, dicurigai di model, tapi saya sama. Ini Pak, query penampung. Sudah Pak. Sudah Execute. Query terakhir ini columns double S pakai S ya, columns table is table sudah Pak sama. Oke. Sama yang bawahnya query execute get serialized value sudah sama Pak. Udah sama, sekarang kita di create. Create tanda. Iya. Store. Tadi Ini salahnya koma. datanya, tapi udah benar. Ini koma. Persis. Slug string replace. Oke, name-nya sudah, data sudah tak sama. Sudah sama, sekarang kita ke create yang form. Di sini ada name. Ini name, nilainya name. Metodenya post. Metodenya post, actionnya ke dirinya sendiri. Oh, actionnya benar kosong ya? Iya, ke dirinya sendiri. Ya, betul. For name class text changes transform text name placeholder name from controls get required. Betul. Sudah betul. Sudah benar. Jadi pas dikosongin dia keluar error, udah betul. Terus tapi pas pilihan diisi datanya misalnya Windows save. Enggak. Dia balik ke kategoris. Tapi enggak ke create ya. Ya. Oke. Kemungkinan besar di sini, Pak. Model. Iya. Oke, di model sih kita coba lagi. Biasanya beda sedikit. Stop array yang pada gamis values pakai S ya. Receive display label sudah. Columns implode display label sudah. Serialize value serialize value. Pak, sorry tadi ada double R Pak, izin Pak. Double R. Pak, di apa tadi itu yang sebelum ini dibuka requirednya ada double R. Aku lihat tadi. Di form Pak, di form. Oh, di share ya layarnya ya, Pak Wawan ya? Enggak. Kok Pak Cepi bisa tahu double R? Tadi aku lihat itu Pak. Mana? Bukan yang di Pak Arya. Tadi saya lihat emang ya required tuh itu. Yang di Pak Arya. Oh, ini typo. Iya. Terima kasih Pak Cepi. Siap. Coba balik ke model Pak. Model ini. Oke. Sampai di sini. Mungkin dulu saya kecil nggak bisa ngomong R Pak Cepi, makanya double R. Iya, makanya R required. Untung aja kan bapak saya nggak namain array gitu kan, array Febian. Ya udahlah, bersyukur namanya Arya Pak Cepi. Ada R ya, Bapak, hormat. Jangan serius-serius Pak Cepi. Nanti nggak jalan loh di sana loh kalau terlalu serius. Iya Pak. Sendiri saya di sini nih. Jam berapa di Papua sekarang? Ada jam 11. Iya Pak, betul. Jam 11 ya. 11. Baru pulang saya Pak. Kita samain ya. Insert input. Bukan install tapi input.
titik kolom dollar kolom sudah persis Pak. Sudah persis. Kecil ya. Persis. Terus query execute get serialize-nya itu S-nya besar ya. Iya. Soalnya ini parameter. Serialize get serialize sudah Pak? Sudah benar. Oh, juga yang serialize value huruf kecil S-nya, array-nya value betul. For each value as number. Oh, seperti ini sih. Coba kita. Kalau nggak ke input udah pasti ini 33 sampai 52. Antara itu errornya. Oke, kita cek. Sekarang perfecto. Salahnya di baris 47, Pak. Kenapa 47? 47 For each number. Harusnya di situ kata. Saya di situ value. Ah, ini masih defaultnya. Ya, masih default. Iya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, teman-teman. Sampai sini ada yang mau bertanya? Pak Bernard tadi mau capture, silakan Pak Bernard. Siapa? Dari file find.php 1 sampai 41. Ini diupload kan Pak nanti Pak? Ya, lama nih, 1 jam lebih. Ini luar biasa nih hari ini nih. Kita belajar hampir 2 jam. Sudah Pak Bernard, sekarang baris 42 sampai 61. Udah Pak. Sekarang create baris 1 sampai 41. Lalu baris 42 sampai 60. Oke. Lalu kategoris. Kategoris nggak ada. Destroy. Nah, destroy. Sekarang model butuh dari atas, Pak. Kayaknya Boleh Pak. boleh, oke. Dari 1 sampai 32. Oke, sekarang dari 33 sampai 54. Oke. Sekarang kategori .php dari 1 sampai 33. Oke. Sekarang 34 sampai 56. Oke Pak. Oke, teman-teman. Ada yang mau bertanya silakan. Ini kayaknya komennya Pak, kelas kita nggak berubah-berubah Pak. Kenapa? Seputar 16-17. Iya, karena itu yang continue kan. Ya nggak apa-apa. Kita sukses terus maju ya, terus move on. Saya baru ngeh itu. Iya, maksudnya kan Pak Cepi mau sukses nggak harus tergantung sama orang lain, nggak apa-apa. Oh betul. Nah. Unik aja Pak, unik Pak. Kelas Arya ini yang online unik. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanya? Kalau so far so good. Kalau nggak ada, berarti ya nanti sampai ketemu di grup. Sampai ketemu di grup. Terus udah gitu, kalau ada pertanyaan, silahkan teman-teman hubungi saya. Kalau pas saya available, pasti ya 100% saya jawab. Terus saya bantu. Terus kalau misalnya teman-teman kesulitan, entah itu di sekolah,
yang masih ada yang sekolah SMP atau SMA, SMK atau kuliah, atau yang lagi bekerja, ada tugas dari atasan, mau discuss, silahkan teman-teman. Bisa di grup, bisa private message ke saya seperti itu. Aku terbuka kok seperti itu. Baiklah teman-teman, aku ucapkan terima kasih. Ya, Terakhir ada satu. silakan Pak Erwin. CMS tuh OOP nggak sih Pak? CMS, Content Management System. Oke. Kita akan bahas. Kayak WordPress gitu Pak misalnya. Ya, kita akan bahas dari sisi WordPress. Dari sisi WordPress ya. Oke. Tahun saya kasih tahu dulu ya. Jadi awal-awal udah nggak aktif domainnya. Jadi awal-awal saya kuliah tahun 2004 ya. Dan mulai jadi WordPress developer itu tahun 2006. Baik dari sisi plugin, themes ya. Kalau disebut object oriented programming saat itu, maka jawabannya tidak. Dia hanya menggunakan ya sebuah function saja. Tapi kalau misalnya ditanya bagaimana yang sekarang 2021, jawabannya ya sudah OP. Jawabannya sudah object oriented programming. Seperti itu. Ya, jawabannya sudah object oriented programming. Mungkin mau bertanya lagi, apakah WordPress bagus? Nah, kan itu kan pertanyaannya. Setelah pertanyaan pertama, apakah WordPress itu object oriented programming? Jawabannya ya. Apakah WordPress itu bagus? Tahun 2012 saya punya startup namanya Jasa Pembuatan Website Online ya .com. 1 bulan ya saya bisa dapat customer itu 30 sampai 60 clients. Waktu itu ya 2012 satu webnya itu harganya 499.000. Jadi saya punya satu server. Saya bikin software di dalamnya. Itu seperti web 123. Ya, kalau sekarang wix.com. Jadi orang bisa pilih domain, bisa pilih template, bisa pilih lebar atau besarnya hard disk seperti itu, terus bayar seperti itu kan. Pada saat itu kita kerjasama sama salah satu payment gateway seperti itu di Indonesia. Nah, di saat yang bersamaan ketika kita sudah handle ratusan klien, ya kan, ya namanya juga murah gitu kan. Website 400.000 gitu kan. Satu kena hack, ya kan, maka ratusan website ya kena defaced, digantilah gambar monyet semua website klien seperti itu. Meskipun di situ sudah dikasih term of use gitu kan, sudah dikasih privacy policy juga, murah gitu kan, ya kita hanya sebatas memberikan kalau mau masukkan apa seperti itu kan. Nggak bisa dihindari seperti itu, karena dulu saya juga hacker untuk WordPress. Jadi kalau misalnya ditanya WordPress, Joomla, Drupal, PHP Nook, ya sama semuanya.
tidak disarankan dan kalian disarankan punya server sendiri, bangun aplikasi sendiri, menggunakan framework. Kenapa harus menggunakan framework? Ya karena sudah standar. Ada Bootstrap, ada Tailwind. Tailwind di atasnya Bootstrap, lebih bagus, lebih keren, lebih modern, lebih efektif, lebih efisien. Tunggu ya. Antara Maret saya punya satu staff di Dumet Agency yang sudah saya didik dan sekarang dia jadi profesional designer. Seperti itu. Dan dia mungkin Maret akhir itu saya minta coba ambil satu PDF yang didesain sama desainer kami, bukan Dumet School ya. Lalu ya seperti biasa kamu convert gitu kan. Satu PDF itu butuh berapa jam. Nanti siapkan metode ya webinar seharian seperti itu kan. Saya minta pakai Bootstrap 5 seperti itu karena di Bootstrap 5 sama Tailwind sudah saya pakai di project internalnya Dumet School untuk aplikasi deals yang baru seperti itu. Lalu balik lagi ya ke topik WordPress. Dia merupakan object oriented programming. Tidak disarankan menggunakan WordPress. Saya belum tahu ya ada business owner menggunakan WordPress atau seperti saya ambil ini deh, misalnya foundernya Kaskus deh. Dulu menggunakan vBulletin, ya kan? Beli gitu kan $200 sampai Kaskus itu berkembang, mentok, stuck, nggak bisa. Dulu ya tahun 2010-an ya. Nggak bisa berkembang, mentok karena ya gimana namanya CMS kan dibatesin seperti itu, kayak kalian ngontrak di rumah orang ya kan nggak bisa di custom. Masa ya pondasi strukturnya dirubuhin terus kalian bangun seenak kita, kan nggak juga seperti itu. Jadi intinya kalau murah projectnya ya nggak apa-apa pakai WordPress seperti itu. Tentunya harus 10 poin security WordPress ya harus kita terapkan seperti itu. Tapi ujung-ujungnya kalau di backdoor, dikirim paket data, di DDoS ya ujung-ujungnya ya runtuh-runtuh juga seperti itu. Selama port 80 itu terbuka, nggak ada sistem keamanan 100% yang mampu menggaransi seperti itu. Meskipun Facebook, meskipun Google, ya. Selama port 80 artinya ada koneksi internet, maka di situ ada celah seperti itu teman-teman. Makanya pada saat Facebook diserang gitu kan dari China, dari Rusia, dari Prancis, ya down juga servernya seperti itu. Nggak bisa dihindari, yang namanya kayak gitu nggak bisa dihindari seperti itu. Ada lagi yang mau ditanya? Tinggal ditunggu ya jadwal kelas lanjutannya ya. Tinggal ditunggu jadwal kelas lanjutannya. Saya coba nanti ngobrol deh sama si Bram ya. Boleh sharing Pak masalah WordPress Pak? Ya silakan. 2 menit paling Pak. Pak Erwin ini Mas Erwin ya? Ya silakan Pak Cepi. Kalau untuk WordPress ya seperti kalau Bapak sudah lebih pengalaman, kalau saya nggak pengalaman, cuma mengalami susahnya gitu loh Pak. Artinya gampangnya buatnya gampang, menawarkannya gampang, maintainnya capek Pak. Capek Pak. Iya. Saya alamin Pak, capek banget. Saya bikin WordPress paling setengah jam jadi Pak. Website tuh template profesional tuh Pak. Apalagi ada Elementor kan Pak sekarang Pak. Ada Elementor, ada Divi seperti itu. Tapi tetap Pak Arya. Capek maintainnya Pak Arya. Akhirnya sekarang saya nggak satu website pun yang punya saya pipeline saya nggak ada saya buat pakai WordPress, walaupun susah-susah kayak gini, belajar malam-malam dengan Bapak, review lagi, tapi hasilnya puas Pak.
Dipakai body loh Pak Arya. Jadi nih Pak Arya patut bangga loh Pak Arya. Jadi nih Pak Cepi ini termaksud murid yang nggak ada latar belakang background IT, terus masih suka. Saya kadang kalau baca terus riset itu kadang bisa sampai jam 7 pagi teman-teman. Jadi si Pak Cepi ini bisa jam 1 pagi, jam 3 pagi di Papua. Kadang suka nanya gitu ke saya, dan kebetulan handphone juga nggak di kamar gitu, di ruang kerja. Jadi kalau kalian ya nggak punya basic IT, buktinya Pak Cepi bisa seperti itu. Jadi jangan minder ya kan, jangan males. Sebenarnya sama aja gitu kan, sama-sama makan nasi, sama-sama masuk Dumet ya pasti bisa seperti itu. Tinggal effortnya aja seperti itu. Kalau kita memberikan effort 100 ya kita akan dapat 100. Kalau kita effort yang keluar 50 ya nggak bisa juga gitu kan. Nggak bisa juga kita bisa dapat hasil 70 atau 100 gitu teman-teman. Kecuali investasi. Tapi saya akui Pak, Pak Arya sekarang sangat-sangat membentuk karakter saya Pak. Amin. Dalam skill programming. Dan Pak Anil tuh semangatnya keren. Iya, Pak Anil usia berapa Pak Anil? 24/7. Udah cukup gitu, maksudnya udah ya cukup berumur gitu. Wah, 40 tahun ngoding 40 Pak. Ada yang lebih tua lagi Pak Bernat. Pak Bernat usia berapa Pak Bernat? Pak Bernat udah nggak on nih. Iya, setahu saya Pak Bernat itu usianya 58 tahun. Oh, masih on. Tuh, mau 58. Jadi kalau misalnya jadi kalau misalnya teman-teman masih seusia saya 34 tahun, ya harusnya bisa lebih semangat daripada Pak Anil dan Pak Bernat seperti itu. Karena di atas kita ada orang yang usianya jauh lebih tua tapi lebih semangat seperti itu. Jadi saya nggak ada choice Pak, kalau nggak semangat mati. Tapi betul kita akui teman-temannya memang tergantung gurunya juga sih ya. Ya, tuh. Passion harus ada passion. Betul. Oke, ya. Aku nggak bisa ucapin satu-satu ya. Terima kasih atas partisipasinya ya Pak Agus sampai ke bawah. Di sini ada Pak Wawan. Saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman semuanya. Nanti ya kita ngobrol-ngobrol lagi di grup ya. Kita akan coba set kelas lanjutan yang mengambil kelas framework ya. Kelas framework selanjutnya apa ya, coba nanti di set ulang lagi deh seperti itu. Soalnya si Bram kan juga ngajar kelas framework seperti itu ya. Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Malam. Ya. Makasih, thank you.